Halo teman-teman, kenalin nama aku Gina Rodatulja Azara. Kalian bisa panggil Gina. Nah, teman-teman, kalian penasaran nggak sih kira-kira materi apa aja yang aku pelajari di mata kuliah pengantar perpustakaan, dokumentasi, dan kearsipan? Nah, karena materinya lumayan, aku akan bagi menjadi 6 bagian. Bagian pertama itu masih awal permulaan ya. Di awal-awal pertemuan itu dijelasin dulu perbedaan perpustakaan, dokumentasi, dan kearsipan. Jadi perpustakaan itu adalah lembaga yang mengelola bahan pustaka. Bahan pustaka itu ialah informasi itu sendiri, bisa buku, bisa rekaman, bisa majalah, koran, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua yang selanjutnya yaitu dokumentasi. Nah, dokumentasi itu kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyebar luasan informasi. Contohnya apa? Contohnya seperti temu kembali yang berupa infografis dan poster. Nah, yang ketiga, yang terakhir itu ialah kearsipan. Nah, kearsipan ini adalah kegiatan mengelola arsip dari suatu lembaga, organisasi, atau individual yang bertujuan untuk menjadikan arsip tersebut sebagai bukti sah dari suatu kegiatan. Nah, lanjut lagi. Jadi dijelaskan juga bahwasanya setiap materi atau di setiap ilmu itu pasti ada objek material dan objek formalnya. Nah, objek material adalah apa yang dipelajari dari suatu ilmu, sedangkan objek formal itu adalah sudut pandang atau cara pandang kita dari objek material tersebut. Contohnya, biologi. Biologi di kehutanan maka akan identik dengan hewan dan tumbuhan. Kalau di dunia kedokteran maka identik dengan tulang, terus organ, sel, saraf, dan lain sebagainya. Nah, kalau di dunia perpustakaan, objek materialnya itu adalah bahan pustaka. Bahan pustaka ini adalah informasi. Nah, terus objek formalnya itu adalah cara kita mengorganisasi, cara kita mengelolanya, cara kita menyimpan dan menyebarluaskan informasi tersebut. Nah, lanjut lagi ke materi selanjutnya yaitu tentang fungsi perpustakaan. Jadi, fungsi perpustakaan itu nantinya bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan kebudayaan bangsa serta memberikan layanan kepada para pemustakanya. Nah, ini tuh udah diatur ya dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007. Nah, fungsinya ada apa aja? Yang pertama fungsi akademik, yaitu perpustakaan berperan penting dalam memberikan sumber belajar yang mandiri untuk para masyarakatnya, yang tentunya harus terus berkelanjutan. Yang kedua itu sebagai penelitian. Jadi perpustakaan juga harus menyediakan sumber primer, sumber sekunder untuk keperluan riset dan juga inovasi. Yang ketiga yaitu fungsi pelestarian. Nah, perpustakaan ini juga berperan penting loh dalam melestarikan budaya-budaya yang ada di Indonesia. Yang keempat itu tuh fungsi informasi. Jadi perpustakaan ini harus menyediakan informasi yang dimana aksesnya itu mudah untuk para penggunanya. Fungsi rekreasi. Jadi perpustakaan ini selain memberikan informasi juga harus memfasilitasi dengan keadaan yang memadai dan merangkai acara-acara yang bertujuan untuk hiburan dan rekreasi. Nah, lanjut lagi. Sekarang yaitu jenis-jenis perpustakaan. Nah, perpustakaan yang pertama yaitu perpustakaan akademik. Perpustakaan akademik ini adalah perpustakaan yang ada di perguruan tinggi. Yang kedua yaitu perpustakaan sekolah, perpustakaan yang ada di jenjang SD, SMP, SMA. Nah, fokusnya itu ke bahan bacaan mereka, kualitasnya. Yang ketiga yaitu perpustakaan umum, perpustakaan yang bisa diakses oleh segala kalangan masyarakat. Yang keempat yaitu perpustakaan khusus. Perpustakaan ini tuh biasanya ada di perusahaan-perusahaan. Hukum-hukum yang ada di perpustakaan. Yang pertama, hukum dari Ranganatan tahun 2006, yaitu The Five Laws of Library Science. Jadi yang pertama itu adalah books are for use. Buku itu untuk digunakan, bukan hanya untuk disimpan. Yang kedua adalah every reader his or her book. Jadi perpustakaan itu harus menyediakan variasi buku yang banyak, karena minat pembaca pun juga berbeda-beda tiap orangnya. Nah, yang ketiga yaitu every book is reader. Jadi setiap buku itu pasti ada pembacanya. Pustakawan inilah yang menemukan mereka. Yang keempat adalah saving the time of the reader. Jadi pelayanan pencarian informasi itu harus efisien agar menghemat waktu si pengguna atau pembacanya. Yang kelima, yang terakhir yaitu the library is a growing organism. Jadi perpustakaan itu harus terus berkembang, tidak bisa hanya stuck di satu tempat. Nah,
Hukum yang kedua itu dari Lankes Corralies. Nah, di tahun 2011, yang hukum yang pertama itu bahwasanya pengetahuan itu dibentuk dari komunikasi. Yang kedua, bahwasanya perpustakaan itu haruslah bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusianya dengan memberikan sumber pengetahuan. Yang ketiga, yaitu bahwasannya perpustakaan ini bukan hanya tempat lembaga saja atau tempat meminjam terus mengembalikan buku, tapi bisa juga tempat bertukarnya ilmu di suatu komunitas. Yang keempat, yaitu bahwa pustakawan itu bukanlah seorang penjaga buku saja, tapi pustakawan itu jugalah seorang yang menavigasi atau memberikan arahan kepada para pengguna atau pembaca yang ingin menemukan suatu informasi. Nah, yang kelima yaitu bahwasanya inovasi dan juga adaptasi adalah kunci utama suatu perpustakaan itu bisa berkembang kan dari masa ke masa. Nah, yang masa yang pertama yaitu masa kuno, di mana yang pertama yaitu bentuknya masih cuneiform, ditemukan di bangsa Sumeria, bentuknya itu masih tulisan di batu dan juga di tanah liat. Nah, yang kedua yaitu bentuknya itu sudah papirus, jadi ditemukan di bangsa Mesir di tahun 2600-an. Dia itu sudah menyerupai kertas. Yang selanjutnya yaitu bahwasannya terjadi revolusi percetakan di tahun 1450-an, di mana diawali dengan Johannes Gutenberg yang menciptakan Gutenberg Bible. Nah, dari sinilah nantinya juga awal mula terciptanya buku. Nah, selama abad ke-17 hingga 18, di Eropa juga mendirikan beberapa perpustakaan. Perpustakaannya itu ini ya. Selanjutnya itu sejarah perpustakaan di Amerika. Jadi diawali dengan pembangunan perpustakaan di wilayah koloni untuk meningkatkan pendidikan yang ada di sana. Yang kedua itu para warganya itu mulai mempunyai perpustakaan mandiri. Nah, dari sinilah nantinya itu bisa memicu revolusi Amerika, di mana pemerintahan pertama Amerika dimulai. Nah, terus karena tahu ya perpustakaan itu begitu penting bagi pemerintah federal, sehingga pada tahun 1800 John Adams itu menyetujui pembentukan Library of Congress atau LC. Nah, di tahun 1897 LC ini baru mendapatkan gedungnya sendiri dan menjadi perpustakaan terbesar yang ada di dunia saat itu. Nah, Library of Congress hingga sekarang menjadi standar perpustakaan modern. Di Amerika juga terbentuk Online Computer Library Center atau OCLC, dan juga American Library Association atau ALA. Bagian yang kedua, yaitu filsafat informasi. Di sini, filsafat informasi membahas bahwasanya informasi itu sebagai dasar realitas dan pengetahuan, di mana hal ini tuh diteorikan oleh Clusanon yang menekankan bahwasanya informasi itu dilihat dari kuantitasnya. Lalu oleh Friedrichs dan Luciano Floridi, nanti mereka akan mengembangkan hal tersebut. Nah, kalau menurut Floridi, kita ini hidup di era revolusi keempat, yaitu masa ketika kehidupan manusia sangat bergantung pada teknologi informasi. Lingkungan ini tuh disebut lingkungan infosfer, yaitu ruang gabungan antara dunia fisik dan juga dunia digital. Dan juga manusia itu hidup dalam kondisi online, yaitu tanpa batas jelas antara online dan offline. Perpustakaan atau LIS ini itu dipandang sebagai filsafat informasi terapan yang menangani berbagai bentuk konten seperti informasi benar, misinformasi, disinformasi, hingga fisik. Nah, fokusnya itu bukan hanya benar atau salah, tapi kualitas, makna informasi, dan dampaknya bagi ekosistem informasi. Selanjutnya yaitu informasi didefinisikan sebagai data yang telah diolah sehingga bermakna dan berguna. Nilai informasi ini tuh ditentukan oleh akurasi, relevansi, ketepatan waktu, kelengkapan, dan kredibilitas sumbernya. Nah, dalam konteks perpustakaan, informasi itu bernilai adalah informasi yang mudah diakses, terpercaya, mutakhir, dan sesuai kebutuhan pengguna, baik untuk belajar, penelitian, maupun kebutuhan masyarakat umum. Nah, lanjut yaitu sejarah dari informasi sendiri ya. Nah, jadi pada masa prasejarah, informasi itu disampaikan secara lisan dan melalui lukisan-lukisan yang ada di gua. Ketika tulisan berkembang di Mesopotamia dan Mesir, informasi mulai tuh direkap dalam bentuk arsip dan naskah.
Nah, pada abad pertengahan, manuskrip disalin dan dilestarikan oleh biara dan dunia Islam dan universitas. Revolusi percetakan oleh Gutenberg memicu ledakan informasi dan mendorongnya akhirnya perpustakaan modern. Nah, memasuki abad ke-19 dan 20, informasi itu berkembang dalam bentuk surat kabar, jurnal ilmiah, foto, dan rekaman suara. Saat ini informasi didominasi oleh format digital, internet, dan media sosial yang membuat akses informasi semakin cepat dan luas. Nah, kalau dalam dunia perpustakaan, informasi di sini tuh bisa contohnya itu repositori, e-jurnal, database online. Bagian ketiga, profesi apa saja yang sekiranya bisa diambil oleh jurusan ilmu perpustakaan nantinya ketika lulus. Nah, yang pertama pastinya menjadi seorang pustakawan ya, yang nantinya akan mengelola informasi agar mudah diakses oleh para penggunanya. Yang kedua yaitu sebagai seorang arsiparis, nantinya akan mengelola arsip dinamis dan arsip statis, mulai dari penciptaan, penyimpanan, pemeliharaan, hingga penyusutan dan penyelamatan arsip bernilai guna. Yang ketiga yaitu sebagai information manager atau information analysis, yaitu tugasnya mengelola alur informasi organisasi agar efisien, akurat, dan mendukung pengambilan keputusan untuk kedepannya. Yang keempat, yaitu sebagai record manager, yang nantinya akan mengelola dokumen dan record aktif yang masih digunakan dalam aktivitas operasional organisasi. Yang kelima, yaitu sebagai digital archivist atau digital preservation specialist, yang akan menjamin keberlanjutan arsip dan dokumen digital melalui strategi preservasi jangka panjang. Yang keenam, yaitu sebagai information policy analysis, yang akan meneliti, memetakan, mengembangkan kebijakan informasi publik dan juga mengembangkan data pemerintahan dan kebijakan kearsipan. Nah, yang ketujuh yaitu knowledge manager, yang nanti akan mengelola pengetahuan organisasi agar dapat digunakan ulang dan meningkatkan inovasi. Nah, terus yang kedelapan itu adalah information system developer, yaitu membangun dan mengelola sistem digital untuk manajemen arsip dan informasi organisasi. Dan keempat, yaitu penggunaan teknologi di perpustakaan. Nah, jadi di era digital saat ini itu, perpustakaan bukan hanya menjadi tempat untuk menyimpan buku saja, tetapi menjadi tempat yang menjaga agar semua orang bisa mendapatkan informasi secara bebas dan adil. Terus juga, perpustakaan berperan melindungi hak pengguna, menjaga kerahasiaan data pribadi, serta mencegah pembatasan informasi yang tidak semestinya. Perkembangan teknologi juga menghadirkan mesin dan sistem otomatis yang membuat layanan perpustakaan menjadi lebih cepat dan praktis. Selain itu, konsep perpustakaan modern mendorong interaksi aktif antara pengguna dan perpustakaan melalui koleksi digital, media sosial, dan layanan daring. Penggunaan teknologi pintar seperti AI membantu pengguna menemukan informasi dengan lebih mudah, memberikan rekomendasi bacaan, serta menyediakan layanan tanya-jawab yang bisa diakses kapan saja. Namun, penggunaan teknologi juga menimbulkan tantangan seperti keamanan data pribadi, ketidakadilan akses teknologi, dan sistem yang tidak sepenuhnya netral. Karena itu, peran pustakawan ikut berubah menjadi pendamping pengguna dalam mencari dan memahami informasi, sekaligus penghubung antara teknologi dan masyarakat. 5. Sistem percetakan buku. Nah, jadi percetakan buku itu adalah proses dari awal hingga akhir buku tersebut dibuat. Nah, proses awalnya yaitu proses produksi, di mana nantinya penulis akan menulis naskah, ilustrator akan mengilustrasikan naskah tersebut, editing akan mengedit layout teksnya, dan juga ada penerjemah yang menerjemahkan jika terdapat kata-kata dalam bahasa asing ataupun bahasa daerah. Nah, yang kedua yaitu proses penerbitan. Di sini nanti akan diatur hak ciptanya bagaimana, nomor ISBN-nya, lalu jika terdapat kesalahan ilustrasi atau salah dalam penulisan teks, maka akan dilakukan editing ulang. Jika naskahnya sudah fix, maka akan melalui proses yang ketiga, yaitu proses pencetakan buku. Nah, proses ini nantinya buku yang berupa naskah tadi akan dicetak menjadi bentuk fisik. Nah, ketika sudah dalam bentuk fisik, akan didistribusikan nih, yaitu proses distribusi ke toko-toko buku, ke sekolah-sekolah, ke lembaga-lembaga. Nanti ketika sudah diproses di toko buku, maka masyarakat bisa membeli buku tersebut. Hal penting yang perlu diperhatikan ketika melakukan percetakan adalah penulisan harga di sampul belakang. Hal ini dilakukan agar tidak adanya inflasi harga atau perbedaan harga dari satu daerah ke daerah lainnya. Perbedaan harganya itu yang ekstrim begitu. Nah, yang kedua yang pastinya itu harus mencantumkan umur, yaitu untuk berapa sih buku ini tuh.
untuk umur berapa buku ini tuh bisa digunakan, apakah untuk anak-anak, remaja, atau dewasa, atau bahkan bisa untuk semua kalangan. Dan juga pastinya ada beberapa orang yang tidak merasa nyaman jikalau harus membawa buku kemana-mana. Jadi, buku itu bisa dikonversi menjadi buku elektronik atau e-book. Siapa yang bisa mengonferensi tersebut, yaitu lembaga-lembaga tertentu, contohnya perpustakaan, dan juga penerbit itu sendiri. Jadi, selain dua orang tersebut atau dua hal tersebut tidak bisa dilakukan oleh orang lain, itu termasuk tindakan ilegal. Bagian keenam yaitu hak cipta, sensor informasi, dan juga hoax. Ini tuh udah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Nah, hak cipta itu adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata, tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, yang kedua yaitu tentang sensor informasi. Jadi, sensor informasi itu adalah pembatasan, penghapusan, atau penutupan akses atau konten yang pada praktiknya mirip dengan konten takedown atau pemblokiran konten ilegal. Nah, yang ketiga sendiri yaitu hoax. Mungkin kita sudah familiar dengan itu. Hoax adalah informasi palsu. Nah, apa kaitannya undang-undang ini dengan dunia perpustakaan? Jadi, perpustakaan sendiri itu boleh melakukan penyalinan dari suatu dokumen atau suatu konten. Tetapi berdasarkan pasal 47 diatur diperbolehkan tetapi hanya untuk tujuan pendidikan, bukan untuk tujuan komersial. Apa saja yang boleh dilakukan? Yang pertama yaitu sebagai bentuk preservasi atau pencegahan dokumen itu rusak, sehingga akan digandakan dokumen aslinya. Yang kedua yaitu untuk komunikasi atau pertukaran informasi antara perpustakaan. Bagian 7. Masyarakat informasi. Apa itu masyarakat informasi? Jadi, masyarakat informasi itu adalah masyarakat yang menjadikan informasi dan pengetahuan sebagai pusat kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, di sini teknologi itu digunakan untuk mengolah, menyimpan, dan menyebarkan informasi secara efisien, dan juga menandai pergeseran dari masyarakat industri ke masyarakat berbasis pengetahuan. Asal dan perkembangan masyarakat informasi. Nah, masyarakat informasi ini itu muncul pada abad ke-20 seiring kemajuan teknologi. Di sini terjadi pergeseran ekonomi dari produksi barang fisik ke sektor jasa dan pengetahuan, yang dipicu oleh perkembangan komputer, telekomunikasi, dan internet. Teknologi digital mengubah cara berkomunikasi, bekerja, dan belajar masyarakat. Contoh dari masyarakat informasi adalah bisnis digital, yaitu yang berupa e-commerce, media sosial, dan cloud computing yang berbasis data. Ada juga berupa pendidikan digital seperti kelas virtual, e-book, dan video pembelajaran lintas wilayah. Nah, manfaat dari masyarakat informasi ini tuh yang pertama, akses pengetahuan itu menjadi lebih luas dan cepat melalui internet. Jadi siapa saja dapat mengaksesnya. Yang kedua, efisiensi layanan di bidang bisnis, kesehatan, dan pemerintahan. Contohnya yaitu seperti rekam medis elektronik, mempercepat pelayanan kesehatan. Lalu, tantangan dari masyarakat informasi ini tuh apa saja? Yang pertama, kesenjangan digital akibat keterbatasan akses dan literasi teknologi. Yang kedua, banjir informasi yang menyulitkan penyaringan informasi yang valid. Yang ketiga, misinformasi yang dapat menyesatkan pengambilan keputusan. Nah, lalu kalau di dunia perpustakaan, masyarakat informasi ini itu apa sih contohnya? Yang pasti yaitu perpustakaan digital. Pengguna dapat mengakses e-book, e-jurnal, dan repositori institusi secara online tanpa harus datang ke gedung perpustakaan. Yang kedua yaitu sistem katalog online atau OPEC. Informasi koleksi dapat dicari kapan saja melalui internet menggunakan kata kunci, subjek, atau penulis. Tadi penjelasan materi dari mata kuliah pengantar perpustakaan, dokumentasi, dan kearsipan. Semoga hal tersebut bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya.